cerita tentang. Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Balta Curug The Heaven episode 186 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap tipis-tipis aja sedikit episode sebelumnya. Pasca penyerangan Aula Jiwa ke berbagai kota aliansi, serta meresahkan seluruh anggota Istana Langit, Yao Chen lantas memutuskan untuk melancarkan serangan balik terhadap cabang Aula Jiwa, sehingga dia meminta Xiaoyan dan Ziyan pergi bersamanya. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, berkat esensi darah Huang Kuan Yao Sheng, Aba Yao Chen akhirnya berhasil menerobos ranah Doseng Bintang 1. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Di saat antek-antek Aula Jiwa melakukan proses penyerapan esensi kolam jiwa, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan guru dan murid. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan dan Aba Yalau, sehingga membuat antek-antek Aula Jiwa menyadari bahwa kedua orang tersebut adalah penyusup. Meskipun di momen ini, Xiaoyan dan Yao Chen sempat dalam posisi terpojok, namun bagi Xiaoyan, hal ini hanyalah pemanasan sebelum baku hantam yang sesungguhnya dimulai. Tidak lagi bisa menahan diri, serta dia sendiri merasa kesal dengan kelakuan antek-antek Aula Jiwa selama beberapa tahun, si Abah lantas menggunakan teknik pamungkasnya untuk membantai seluruh anggota Aula Jiwa. Keributan tersebut lantas memancing kemarahan Tianzun Aula Jiwa, sehingga dia langsung memerintahkan para bawahan untuk memberikan pelajaran kepada gurid dan murid yang sok keras. Bersamaan dengan hal tersebut, para bawahan terlihat melakukan teknik gabungan untuk membentuk proyeksi jiwa. Bahkan di antara salah satunya adalah rival abadi Yao Chen di masa lalu. Siapa lagi kalau bukan Mugo? Masih inget kan guys? Masa udah lupa ya kan? Sementara itu, meski dihadapkan teknik gabungan proyeksi jiwa, Xiaoyan jelas tidak gentar sedikit pun. Dia bahkan menggunakan api surgawi untuk menghancurkan proyeksi jiwa tersebut dan membunuh para bawahan Aula Jiwa. Tepat di saat Mugo merasa terkejut melihat kultivasi Yao Chen mencapai ranah Doseng, Xiaoyan justru dibuat kecewa dengan kultivasi Mugo stuck di tingkat yang sama seperti di masa lalu. Sehingga Xiaoyan berniat mengambil api lautan dari tubuh Mugo. Tapi kemunculan Gu Yao justru membuat Xiaoyan merasa di atas angin dan beranggapan selama bertahun-tahun seluruh anggota Aula Jiwa sama sekali tidak ada peningkatan kultivasi apapun. Ucapan tersebut lantas memancing kemarahan Mugo sehingga dia secara nekat melakukan aksi bundir. Namun dengan kesenjangan kultivasi, Xiaoyan jelas lebih diuntungkan. Oleh sebab itu, dia segera membawa Mugo memasuki lautan kesadaran untuk merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Singkatnya, setelah menyerap api surgawi lautan hati yang bisa digunakan untuk menciptakan teratai api 5 warna, Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya untuk menargetkan Gu Yao. Meski pada awalnya kakek kalian menolak Suren, bahkan mencoba untuk memanggil bantuan, tapi sayangnya ruang di sekitar telah diisolasi, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan Gu Yao. Dan ternyata
Berhasilnya Tianzun pertama kembali membuat Guyo merasa cukup lega, di mana nyawanya berhasil terselamatkan dari Xiaoyan. Sementara itu, meski Tianzun pertama beranggapan kalau Guyo telah merusak suasana, namun Guyo segera menjelaskan bahwa dirinya mencoba untuk menahan Xiaoyan agar tidak mengganggu pelatihan tertutup, sekaligus orang yang pernah menggagalkan rencana Aula Jiwa. 好诡异的家伙！ Mengetahui bakat Xiaoyan memang luar biasa edun, bahkan memiliki api surgawi, Tianzun pertama lantas mengajak Xiaoyan bergabung dengan Aula Jiwa, sehingga dapat menyempurnakan pisau tulang miliknya, serta menguasai wilayah dataran tengah. Bisa Xiaoyan menegaskan bahwa tawaran tersebut hanyalah omong kosong, serta dia bersama Aula Jiwa tidak akan pernah bisa berdamai. Guyo terlihat memprovokasi, di mana pemuda tersebut sudah banyak membunuh anggota Aula Jiwa, sehingga jika berita ini sampai terdengar oleh tetua klan, mereka tidak akan bisa menjelaskan apapun. Mendengarkan banyak anggota tewas, Tianzun pertama justru memanfaatkan esensi darah tersebut untuk menyempurnakan senjata tulang. 你的少族兄弟呀，萧炎！ Demi membalaskan kematian saudara-saudara mereka, Guyo pada awalnya bersedia membantu Tianzun pertama untuk menghadapi guru dan murid. Namun sayangnya Tianzun pertama justru menolak ucapan barusan dengan alasan bahwa dia haruslah meleburkan esensi darah ke dalam pisau tulang. Ucapan tersebut lantas membuat Guyo memiliki sebuah ide, di mana dia terlihat memberikan solusi untuk menyerap esensi darah Doseng bintang 2 milik Xiaoyan. Dengan begitu, pisau tulangnya akan jauh lebih kuat. Merasa tertarik dengan solusi tersebut, Tianzun pertama bergegas memulai serangan, sementara Guyo segera menjalankan rencana awal untuk menahan pergerakan Yao Chen. Bahkan dia juga berambisi untuk menangkap si Abah. Duel sengit antara Xiaoyan melawan Tianzun pertama terlihat berjalan cukup seimbang, bahkan membuatnya kewalahan terkena serangan jiwa, sehingga Xiaoyan beranggapan jika pisau tulang pastilah memiliki kekuatan aneh. Tepat di saat Xiaoyan sedang memikirkan hal tersebut, Joko lantas mengatakan pisau tulang ditempa dari 10.000 tulang. Meski dia sendiri tidak mengetahui berapa banyak esensi jiwa yang dikorbankan untuk pisau tulang, namun menurutnya, selama terkena hembusan pisau, maka orang tersebut akan mendapatkan siksaan 10.000 jiwa. Kemudian si Joko terlihat melepaskan senjata Kaisar Pembelah Langit. Dalam kondisi terdesak, Xiaoyan lantas menggunakan api surgawi untuk melindungi seluruh tubuhnya. Bahkan dikarenakan Tianzun pertama begitu yakin dengan pisau tulang, Xiaoyan secara paksa menghancurkan tebasan Kaisar Pembelah Langit. Pasca ledakan barusan, Xiaoyan dapat menyimpulkan di mana pisau tulang memanglah sangat aneh. Jika bukan karena dukungan api surgawi, kemungkinan besar dia tidak bisa melindungi esensi darah miliknya sendiri. Meskipun Tianzun pertama mengakui bakat Xiaoyan, tapi selama esensi darah mampu dileburkan dengan pisau tulang, maka kekuatannya bisa mencapai tahap sempurna. Oleh sebab itu, Tianzun pertama berniat menjadikan Xiaoyan sebagai bahan percobaan senjata pisau tulang yang baru saja dia ciptakan selama ratusan tahun. Dalam situasi genting, bahkan menyadari pisau tulang sangatlah cepat, Xiaoyan lantas memutuskan untuk menggunakan gelombang api surgawi demi melindungi seluruh tubuhnya. Meskipun beberapa serangan dengan mudah diblokir, hanya saja pisau tulang mampu menembus pertahanan gelombang api surgawi, serta memberikan efek serangan jiwa. Tepat ketika Tianzun Aula Jiwa merasa di atas angin, serta berniat mengakhiri duel baku hantam, Xiaoyan tiba-tiba saja teringat dengan penjelasan Tianzun pertama sebelumnya,
di mana 10.000 esensi jiwa telah melebur dalam pisau tulang, sehingga Xiaoyan tanpa basa-basi melepaskan teknik murka langit mata air kuning. Melihat serangan jiwa berhasil menghantam kesadaran Tianzun pertama, Xiaoyan kembali melepaskan teknik jari mata air kuning. Hal ini dia lakukan untuk tidak memberikan sedikit ruang kepada Tianzun pertama. Bahkan di waktu bersamaan, Xiaoyan kembali mempersiapkan teknik pamungkas telapak mata air kuning. Tapi... 你好大的胆子！魂殿副殿主。 Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Balthazar the Heaven episode 185-nya guys ya. Gimana menurut pendapat kalian? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang udah Mimin buatkan. Nah, jika teman-teman masih penasaran gimana sih kelanjutan di episode 187 nantinya, kalian bisa cek daftar spoiler BTTH ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.